Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Abdul Malik di program acara kuliah Ramadan, tentunya hanya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang peran membaca Al-Quran dalam membentuk pribadi muslim yang ideal. Nah, yang mana di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yaitu Al-Ustadz Abdul Muiz Abbas Mustafa LC MPD. Yang mana beliau di sini adalah lulusan dari International University of Africa Khartoum, Sudan. Jurusan Ilmu Sastra Bahasa Arab yang lulus pada tahun 2017. Hebat sekali ya pemirsa. Nah, beliau juga lulusan dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang mana beliau mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab yang lulus pada tahun 2021. Masih baru ya pemirsa. Nah, beliau juga pengasuh dari Pondok Pesantren Syekh Abdul Faid At-Tijani Tunjung Randuagung. Mari kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Muiz hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Untuk puasanya gimana Ustadz? Alhamdulillah lancar. Takabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, di sini kan kita akan membahas tentang peran membaca Al-Quran dalam membentuk pribadi muslim yang ideal. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini Ustadz adalah bagaimana sih Ustadz menjadi seorang muslim yang memiliki kepribadian yang ideal itu seperti apa Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertanyaan yaitu bagaimana menjadi seorang muslim yang memiliki kepribadian yang ideal. Tentunya kita sebagai umat Rasulullah SAW yang dalam hal ini kita beragama Islam. Orang yang beragama Islam disebut sebagai orang muslim. Akan tetapi muslim yang bagaimana? Apakah muslim itu memiliki kriteria kepribadian tertentu sehingga dia dikatakan sebagai seorang muslim biasa-biasa saja atau muslim yang ideal? Seperti itu. Tentunya kita sebagai orang yang ingin besok pada hari kiamat bisa bertemu dan bertetangga dengan Rasulullah SAW. Mau tidak mau kita harus memiliki karakter kepribadian yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa sosok muslim yang ideal kepribadiannya itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, semoga saja kita semua yang hadir, kita semua yang mendengarkan siaran langsung ini, kita menjadi atau tergolong orang yang memiliki kepribadian seorang muslim yang ideal. Amin. Tentunya al-faqir ilallah ini yang berbicara ini belum tentu sesuai dengan syarat sebagai seorang muslim yang memiliki kepribadian yang ideal, akan tetapi berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang itu akan merugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan amal saleh serta watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Lah kita ini mau watawasau bil haqq. Kita bukan menjelaskan kepribadian muslim ideal ini bukan berarti narasumbernya sudah ideal kepribadiannya. Oke, kita masuk kepada jawaban. Yang pertama, seorang muslim yang ideal itu harus memiliki akidah yang lurus. Akidah Islam yang lurus. Yang kedua, seorang muslim yang ideal itu ibadahnya harus benar. Yang ketiga, seorang muslim yang memiliki kepribadian ideal itu akhlaknya harus kukuh, harus kokoh. Yang keempat, seorang muslim yang memiliki kepribadian yang ideal itu adalah orang yang intelek di dalam berpikir. Yang kelima, seorang muslim yang ideal itu
harus memiliki jiwa juang untuk senantiasa mengalahkan hawa nafsunya. Yang selanjutnya yaitu pandai menjaga waktu, pandai mengatur segala urusan, bahkan memiliki kemampuan usaha mandiri. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau sudah menuntaskan kepribadian ini, yaitu menjadi sosok yang mandiri sejak usia 12 tahun. Yang terakhir dikatakan bahwa termasuk daripada muslim yang memiliki kepribadian yang ideal itu yaitu bermanfaat bagi orang lain dan memiliki jasmani yang kuat. Saya kira itu yang bisa kami simpulkan daripada kajian keislaman yang kami tangkap daripada pelajaran-pelajaran para ulama, sehingga orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang kami sebutkan tadi, mulai dari akidahnya yang lurus, ibadahnya yang benar, memiliki akhlak yang kokoh dan intelektual di dalam berpikir dan seterusnya, itulah ciri daripada seorang muslim yang memiliki kepribadian yang ideal. Oke Ustadz, ini ada unek-unek sih Ustadz, banyak sih unek-uneknya. Di sini tadi dari yang Ustadz jelaskan kan menjalankan akidah yang lurus Ustadz. Itu bagaimana Ustadz untuk kita anak-anak muda zaman sekarang menjalankan akidah yang lurus itu bagaimana Ustadz? Sebenarnya saya kira pertanyaannya bukan bagaimana menjalankan akidah yang lurus, akan tetapi bagaimana mengimplementasikan akidah yang lurus itu sendiri. Barangkali karena anak muda itu labil ya, ya anak-anak milenial sekarang ini tantangan di zaman milenial ini sangat beragam, tidak seperti zaman-zaman dahulu. Barangkali cara ataupun berkeyakinan mereka, berakidah mereka gampang terpleset dan terombang-ambing dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan masalah akidah, karena akidah ini sangat krusial. Kalau yang ditanyakan tadi bagaimana cara kita memiliki akidah yang lurus, wah, saya kira ini pertanyaannya telat. Kenapa? Karena syarat akidah lurus itu sendiri adalah syarat keimanan kita. Kita kalau masih bertanya bagaimana akidah kita, loh berarti selama ini kita berislam itu tanpa akidah. Saya tidak menuduh dari pertanyaan panjenengan ini, jenengan termasuk orang yang tidak lurus akidahnya. Tapi orang yang berakidah lurus itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang milenial atau orang jadul, bukan. Karena orang yang berakidah lurus itu adalah tuntutan dan kewajiban seorang muslim ketika dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Bagaimana orang berakidah itu? Yaitu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan dengan selain Allah. Tuhan yang diharapkan, yang kita minta doa dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Itulah orang yang memiliki akidah yang lurus. Berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Sebagaimana ada sebagian orang yang meyakini bahwa Nabi diyakini sebagai Tuhan. Itu adalah akidah yang lurus. Dan itu akidah yang mau tidak mau harus kita pelajari sejak dini. Apakah anak milenial punya problem dalam hal ini? Saya kira tidak. Barangkali yang Anda bertanyakan menjalankan keislamannya yang banyak problem. Yakinnya yakin kalau Allah itu satu. Yakinnya yakin kalau Allah itu mewajibkan sholat. Tapi kadang sholatnya ini yang terbengkalai. Saya kira itu bukan masalah akidah. Lalu ini Ustadz, pandai menjaga waktu lah. Ini Ustadz, anak-anak zaman sekarang ini termasuk saya sendiri Ustadz, menjaga waktu ini mungkin menjadi hal yang berat mungkin Ustadz. Juga bukan hanya menjaga waktu Ustadz, melawan hawa nafsu saja itu sudah kayak kita berperang Ustadz, berperang bersama diri sendiri, tapi kita tetap melakukan hal tersebut Ustadz. Bagaimana itu Ustadz dalam menjaga waktu dan melawan hawa nafsu Ustadz? Sebenarnya pertanyaan mulai dari problem menjaga waktu, melawan hawa nafsu, itu akan lebih menarik kalau kita nanti kaitkan dengan solusinya juga. Solusinya apa? Bagaimana kita bisa menjaga waktu, menjadi seorang muslim yang ideal
dengan bisa menjaga waktu dengan baik, kemudian bisa mengekang hawa nafsu, yaitu salah satu solusinya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kan seperti itu. Dengan membaca Al-Quran apakah kita bisa membentuk pribadi muslim yang ideal? Tadi problem yang ditanyakan mulai dari pertanyaan masalah tadi tentang akidah, mulai dari masalah tentang problem menjaga hawa nafsu atau melawan hawa nafsu, dan pandai atau tidak pandai menjaga waktu. Inilah nanti yang akan kita bahas, yaitu tentang peranan daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Apa iya? Kan gitu. Nah, barangkali sebelum jenengan menyerang saya dengan pertanyaan tentang peranan Al-Quran dalam membentuk pribadi muslim yang ideal, akan saya tanyakan terlebih dahulu dan akan saya tanyakan sendiri. Ini apa pemirsa? Ya Ustaz, mari Ustaz, selama saya mampu untuk menjawab saya akan menjawab Ustaz. Enggak, maksudnya begini, tadi saya memaparkan tentang karakter. Karakter yang tadi saya sebutkan memang sekilas kalau hanya sekedar dibaca tanpa ada pedoman itu sulit, dan kita akan menemukan problem, berbagai macam problem di sana. Untuk itu kita di sini hadir dengan solusi bagaimana kita bisa menjawab problem-problem itu. Dengan apa? Yaitu dengan mengetahui tentang peranan bahwa membaca Al-Quran itu loh bisa membentuk. Membentuk itu bagaimana? Membentuk itu adalah bisa membangun dari nol, atau sudah ada tapi tinggal kita kuatkan konstruksinya, seperti itu. Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa dengan membaca Al-Quran kita bisa membentuk pribadi muslim itu sendiri? Kan seperti itu. Kalau pertanyaan seperti itu saya lebih mudah menjawabnya. Oke. Dalam pembahasan peranan membaca Al-Quran dalam membentuk pribadi muslim yang ideal, apakah itu hanya sekedar membaca? Menurut jenengan apa sekedar membaca? Kalau iya Ustaz, sekedar membaca aja Ustaz kalau menurut saya. Dan ini jawaban seperti ini sepertinya mewakili semua pemirsa yang ada di rumah, Ustaz. Yang pada hakikatnya kita yang ada di masyarakat ini hanya bisa membaca Al-Quran tanpa bisa memperdalam arti dan makna-makna pendidikan yang ada di dalam Al-Quran. Iya Ustaz, mungkin pemirsa yang di rumah termasuk saya, membaca saja kita sudah cukup mendapatkan pahala, ya sudah membaca saja Ustaz. Lah itu pertanyaannya, apakah sekedar membaca itu bisa membentuk karakter? Sedangkan Al-Quran itu bukan sekedar mantra atau jampi-jampi yang kita komat-kamitkan, kan seperti itu. Nah, di sini kembali kepada ghirah kita sebagai seorang muslim. Apa itu ghirah? Ghirah itu adalah kecemburuan yang sangat dahsyat. Kita mengaku sebagai muslim yang berpegang teguh, yang memiliki pedoman Al-Quranul Karim. Tapi kita membaca Al-Quran hanya sekedar bisa membaca, tidak bisa sampai kepada intisari ajaran Al-Quran. Apakah itu bisa? Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kita kembali kepada problem umum. Mohon maaf, adik narasumber, host, saya mau tanya, anak-anak kita belajar ilmu keislaman itu biasanya di masyarakat kita itu sejak usia TK, taman kanak-kanak, atau kelas 1 dasar, itu sampai kapan? Umumnya kalau di kampung-kampung. Sampai kelas 6 Ustaz. Kenapa kok enggak dilanjutkan? Saya ingin mengajak dari forum ini, dari acara siaran ini, kenapa belajar agama kita hanya pada waktu usia 6 sampai 12 tahun? Sedangkan itu usia bermain yang mereka walaupun diajarkan, mohon maaf ustadznya sampai bengok-bengok, itu anak-anak itu kan usia bermain, tidak begitu nyambung. Kenapa porsi belajar agama kita hanya sekedar mentahsin tilawah? Walaupun tahsin tilawah itu nilainya baik sekali, tapi kenapa
hanya sampai 6 tahun, bahkan belum sampai kelas 6, kelas 5 karena alasan les, bimbingan belajar yang lain sebagainya akhirnya meninggalkan belajar agama, kan seperti itu. Bayangkan kita berada di pendidikan formal sejak TK sampai SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, itu sudah berapa tahun? Sedangkan kita kerasan enjoy saja, ya kan? Oke, Ustaz. Betul tidak? Enjoy saja. Enjoy saja. Bahkan orang-orang tua kita ndak nanya, yang penting ente atau jenengan, yang penting lanjut sekolahnya. Tapi kenapa tidak bertanya bagaimana ngajinya? Karena belajar Al-Quran itu tidak hanya belajar membaca cara benar membaca Al-Quran, tapi bagaimana kita bisa mempelajari, menelaah, memahami ajaran Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau ditanya peranan membaca Al-Quran untuk membentuk karakter-karakter tadi itu, kembali kepada bagaimana kita mempelajari Islam itu sendiri secara utuh. Karena orang yang belajar Al-Quran mau gak mau akan belajar ilmu Al-Quran, mau gak mau akan belajar ilmu-ilmu yang menjadi penopang, menjadi penunjang daripada ilmu-ilmu keislaman yang lain. Tidak mungkin kita membaca Al-Quran hanya mengandalkan terjemah. Nah, jadi solusinya membaca Al-Quran yang bagaimana? Apakah hanya sekedar membaca kemudian dapat pahala? Itu berarti kita hanya memakai Al-Quran itu hanya sekedar ya jampe-jampe. Tidak sampai pada intisari. Itu yang sementara ini bisa saya jawab. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini bagaimana caranya agar kita bisa memetik buah bacaan Al-Quran kita agar kita bisa mencapai pribadi muslim yang ideal itu, ya Ustaz? Oke. Kembali kepada jawaban tadi yang saya lontarkan. Bahwa kita dituntut untuk belajar, kan seperti itu. Dan di dalam belajar itu nanti kita praktekkan keilmuannya di kehidupan kita. Jawabannya simple, tapi prakteknya agak berat. Saya jawab, bagaimana memetik buah bacaan kita untuk bisa sampai kepada membentuk kepribadian muslim itu sendiri. Jawabannya adalah bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan bacaan tartil ini berkaitan dengan hukum dan kemahiran seseorang membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Dan ini yang dipelajari, yang kata jenengan dominannya itu dipelajari dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Iya kan? Yang selanjutnya ini yang jarang orang itu sendiri melakukannya, yaitu apa? Membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya, bagaimana membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya? Itu Ustaz, yang menjadi pertanyaan besar itu bagaimana cara kita membaca Al-Quran yang sebenar-benarnya itu, yaitu kembali mengaji dan mempelajari Al-Quran atau keislaman, ilmu keislaman itu secara utuh. Mempelajari Al-Quran ditopang dengan ilmu-ilmu hadis. Mengetahui hukum fikih harus tahu dalil Al-Quran dan hadisnya. Seperti itu. Ini yang jarang kita temukan ya di dalam kepribadian ya, termasuk Al-Fakir sendiri masih sangat kurang di dalam mempelajari itu. Akan tetapi tidak menyerah, karena yang namanya belajar itu tidak ada expirednya. Bahkan dikatakan oleh para ulama yang namanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi, mulai sejak dia lahir sampai dia nanti akan dikubur, kan seperti itu. Kembali, kalau kita tidak mempelajari ilmu bahasa Arab, tidak mempelajari bagaimana ilmu ulumul Quran, kita tidak mempelajari ilmu asbabun nuzul, bagaimana kita bisa memahami, memetik buah perenungan kita di dalam mempelajari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita mau membentuk pribadi tadi yang katanya ibadahnya kokoh, ibadahnya benar, akidahnya kokoh, akhlaknya mulia. Sedangkan akhlak, semua karakter-karakter itu bisa kita petik daripada Al-Quran itu sendiri. Sedangkan kita hanya belajar hanya sampai tartil. Itu pun kalau sampai, banyak diantara kita yang masih
alpa di dalam bacaan. Artinya mau dikatakan dia membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid itu sendiri masih sangat jauh. Seperti itu. Jadi Ustaz, nah jadi pemirsa tadi dijelaskan bahwa bagaimana menjadi seorang muslim yang memiliki kepribadian yang ideal itu adalah ada beberapa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, yaitu kita harus menjalani akidah yang lurus, kemudian beribadah yang benar. Yang terpenting di sini adalah bagi milenial yang terpenting itu adalah berjuang melawan hawa nafsu yang sudah dijelaskan tadi, kemudian pandai menjaga waktu, artinya mendisiplinkan waktu. Baiklah pemirsa, di segmen yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran agar mewujudkan Al-Quran sebagai petunjuk. Jangan kemana-mana, tetap saksikan program kami Kuliah Ramadan yang tentunya hanya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di program acara Kuliah Ramadan segmen kedua yang tentunya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Yang mana kali ini kita akan membahas apa komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran agar mewujudkan Al-Quran sebagai petunjuk, yang mana tadi Al-Ustadz Muiz sudah menjelaskan. Yang mana tadi Al-Ustadz Muiz sudah menjelaskan bagaimana menjadi seorang muslim yang memiliki kepribadian ideal. Nah Ustadz, sekarang yang pertanyaan yang kedua atau segmen yang kedua ini kita akan membahas apa komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran agar mewujudkan Al-Quran sebagai petunjuk. Silakan Ustadz penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa komitmen seorang muslim terhadap kitab sucinya, yaitu Al-Quran, ya, agar bisa mewujudkan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Kan begitu? Al-Quran itu adalah petunjuk kita, pedoman kita, pegangan hidup kita, kan seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana komitmen kita sebagai orang muslim
yang memiliki pedoman Al-Quran? Saya akan menjawab secara global, nanti akan saya rinci. Yang pertama, komitmen yang pertama yang wajib kita lakukan yaitu mengimani semua isi Al-Quran. Kembali kepada jawaban awal, bagaimana kita bisa mengimani kalau kita tidak paham isi daripada ajaran Al-Quran. Oke, yang kedua, membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi tadi jenengan pernah menyinggung bahwa kalau saya hanya bisa membaca Ustaz. Iya Ustaz. Itu juga bagian dari komitmen. Jangan ditinggal. Mentang-mentang saya tidak paham ya, sudah saya tidak membaca aja ya. Tetap dilanjutkan membaca karena itu termasuk daripada komitmen. Nah, mengimani yang pertama, yang kedua membaca, yang ketiga adalah merenungi. Ini yang kayaknya mulai pudar. Merenungi isi daripada ajaran Al-Quran itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu menghafalkannya. Aduh, sulit ini Ustaz untuk menghafal ini Ustaz. Nanti kita rinci masalah ini. Ini jawaban global saja. Yang terakhir setelah menghafal, komitmen untuk mengamalkan. Dulu sahabat Nabi SAW ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, mereka menerima wahyu tersebut langsung mengimani apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian membaca, merenungi dan menghafal, kemudian mengamalkan. Kelima-limanya ini mereka praktekkan langsung. Baru setelah itu mempelajari wahyu yang selanjutnya. Tidak seperti kita yang di akhir zaman mau baca hatam sekaligus gitu kan. Belum bisa. Nah, idealnya memang seperti itu komitmennya. Diimani, dibaca, direnungi ajarannya, dihafalkan dan diamalkan. Oke, Ustaz. Berbeda kan? Ya kan? Betul kan? Jadi kalau zaman sahabat, kalau ditanya gimana dulu zaman sahabat beragama itu, mengamalkan berkomitmen dengan Al-Quran, sekaligus itu langsung. Turun wahyu, diimani, tidak pindah ke ayat berikutnya kecuali sudah beriman dengan kokoh, membaca dengan benar, merenungi dengan sebenar-benarnya perenungan, menghafalkannya, baru mengamalkan, baru pindah ke ayat berikutnya yang sudah yang sudah diturunkan atau masih mau turun. Seperti itu. Nah ini Ustadz, untuk kita kan membaca Al-Quran, kemudian kata Ustadz tadi merenungi isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Kadang kita membaca Al-Quran itu, kita yang direnungi itu bukan kandungan yang isi dalam Al-Quran Ustadz, tapi beban hidup yang dipikirin Ustadz. itu bagaimana Ustadz? Solusinya itu Ustadz bagaimana Ustadz? Bagaimana orang baca Al-Quran itu pikirannya kok beban hidup? Iya Ustadz, kebanyakan. Itu bukan merenungi Al-Quran, tapi kita yang ngelantur ngaco. Loh, sampai maksudnya begini, kita kan memang kebanyakan di antara kita ketika membaca Al-Quran kan memang mohon maaf kalau santri ya baca Al-Quran atau baca kitab gitu kan, yang dibaca iya betul tulisan Arab, tapi di otaknya itu kemana-mana kan, seperti itu. Ustaz. Itu namanya bukan merenungi, itu hanya fokusnya saja yang pecah. Kalau mau merenungi itu, ya mau tidak mau kita pelajari isinya, bagaimana cara memahami isi Al-Quran itu. Kalau kita bisa mencerna makna Al-Quran dengan baik, untuk merenungi itu dapat. Tapi kalau tidak bisa, mohon maaf, belajar bahasa Arabnya minim. Nahwu saraf belum dipelajari. Kan seperti itu. Artinya belajar ilmu alat itu masih belum tuntas, dan mufradat daripada bahasa Arabnya minim. Itu yang ada bukan merenung, tapi ngelamun. Ngelantur ya Ustaz, ngelantur. Padahal kalau bagi kita, ya mohon maaf, barangkali Al-Fakir ini yang menyampaikan ini bisa merenungi. Karena barangkali pengalaman belajarnya tadi sudah disebutkan, sudah sampai kemana. Ya, tetapi memang betul saya bisa terlihat keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Hanya saja kadang itu kita dilema ketika membaca Al-Quran, membaca ayat tentang perbuatan zalim. Bagi kita yang paham ini pas, loh kok itu saya kayaknya yang disindir oleh Allah. Tersindir sendiri ya Ustaz. Iya, lah disitulah nanti akan menjadi perenungan itu sendiri, yang akan mulai sedikit demi sedikit membentuk karakter pribadi muslim yang ideal. Tapi kalau belum bisa
belum bisa sampai kepada tahapan orang itu bisa memahami Al-Quran dengan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat tadi, ya bukan merenungi tapi ngelantur, ngelamun lebih, ya. Lebih ke ngelantur ya Ustaz. Yang isinya bacaan Al-Quran tentang iman, yang dipikir hutang. Gitu. Nah ini Ustadz, untuk yang sudah memahami merenung itu kayak tersendiri tadi Ustadz sudah menjelaskan. Lalu bagaimana Ustadz kalau kan ada atau dari kalangan santri atau siapa yang menghafal Al-Quran tapi tidak tahu Ustadz tentang kandungan Al-Quran atau arti dari Al-Quran sendiri itu, bagaimana Ustadz menurut pandangan Ustadz sendiri? Kalau bagi saya yang namanya menghafal itu tidak ada buruknya. Tidak ada buruknya dan saya tidak akan mencari celah-celah keburukannya. Ya seperti itu. Jadi selagi dia soalnya begini, bagi kita orang akhir zaman ini, karena untuk memakai standar tinggi seperti zaman sahabat yang langsung mengimani, membaca dengan baik, merenungi, menghafal dan mengamalkannya sekaligus itu kita tidak bisa. Mohon maaf. Yang bisa baca saja, yang sudah fasih bacaannya, bahkan di pondok pesantren sudah lulus ujian tilawatil Quran, tapi nyampe masyarakat dia kerjanya hanya tidur, tidak baca Al-Quran. Kan seperti itu yang ada ya kan, yang sudah fasih aja seperti itu. Tapi mohon maaf, ini pengalaman hidup dan santri-santri kami juga mengakui itu. Apa kata mereka? Dengan motivasi menghafal Al-Quran yang biasanya kita nganggur di rumah tidak baca Al-Quran, kita baca walaupun hanya selembar setiap habis sholat. Jadi menghafal pun menopang daripada pengamalan membaca atau tilawah Al-Quran itu sendiri. Jadi baik menghafal, iya hafalkan silakan, tapi ingat menghafal bukan finish. Kalau dulu ulama-ulama kita menghafal Quran itu usia 10 tahun ke bawah. Itu tahapan ulama-ulama kita dulu. Baru setelah usia 10 tahun mereka belajar ilmu-ilmu yang lain. Kan seperti itu. Nah, jadi untuk kita yang hidup di zaman sekarang, apalagi kita hidup di Indonesia, lingkungannya bukan lingkungan bahasa Arab dan memang kemampuan kita memahami bahasa Arab itu ya hanya orang-orang tertentu yang bisa meraba-raba itu, kita tidak perlu menyerah. Karena Al-Quran itu difahami atau tidak difahami, dapat direnungi atau tidak dapat direnungi, yang penting kita mengimani ya, isi kandungannya. Tentunya kita walaupun tidak belajar per huruf maknanya seperti ini, kan kita setidaknya dengar ceramah. Kita seperti ini juga mengadakan semacam kajian seperti ini, kuliah Ramadan seperti ini. Ini termasuk daripada memahami isi Al-Quran. Kita membaca walaupun tidak faham 100%, insya Allah Al-Quran itu akan ya'ti syafi'an lana yaumal qiyam, akan menjadi pembantu dan pemberi syafaat kita kelak di hari kiamat. Subhanallah. Amin. Lalu Ustadz membaca Al-Quran tapi belum mendapatkan ketenangan hidup itu apakah salah Ustadz? Membaca Al-Quran tapi gelisah aja, iya, Ustadz. Masih halu aja anak muda Ustadz. gitu. Bagaimana itu Ustadz? Begini, membaca Al-Quran itu sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang, seperti itu. Dan zikir yang paling afdal setelah ibadah wajib adalah qiraatul Quran wa tilawatuh, adalah membaca Al-Quran, seperti itu. Seharusnya dengan membaca Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan. Kan seperti itu. Tapi kita kok gelisah gitu kan? Masih gelisah. Ini menjadi introspeksi. Kalau kita haus, kemudian kita kalau haus kan untuk meredakan dahaga kita itu minum. Tapi kalau masih minum, tetap haus. Pertanyaan, jangan-jangan yang diminum bukan air, jangan-jangan air keras atau uli, seperti itu. Atau memang dia punya masalah di organ tubuhnya sehingga dia minum berapa liter pun dia tidak terasa, tetap dehidrasi, seperti itu. Barangkali ada yang keliru. Dikatakan bahwa orang yang tidak mendapatkan ketenangan hidup itu adalah orang yang senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah kemudian dia membaca Al-Quran, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Tidak sedikit dari orang yang dia membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat. Tidak malah mendapatkan pahala tapi melaknat
si pembacanya. Kenapa? Karena masih dalam apa? Dalam terombang-ambing dalam dosa, bermaksiat dan lain sebagainya. Seharusnya dengan membaca Al-Quran dia tidak seperti itu. Tapi malah baca Al-Quran masih tetap seperti itu. Makanya para ulama menyarankan bagi yang masih, ya itu sebab gelisahnya kan di situ, karena mungkin ada masalah di dalam personalnya. Mungkin dia punya dosa, mungkin dia berbuat zalim pada orang lain sehingga ketika dia membaca Al-Quran tidak mendapatkan kelezatan. Hatinya masih belum tenang. Cara kata ulama, kalau sebelum sampean tanya solusinya gimana Ustaz, kan gitu biasanya. Katanya para ulama, kalau kita masih belum bisa meninggalkan maksiat, kezaliman, kita jangan baca Al-Quran dulu. Bukan berarti meninggalkan Al-Quran, tapi melazimkan zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyak baca sholawat. Dengan seperti itu lama kelamaan barangkali istighfar demi istighfar kita diterima oleh Allah, mulai meninggalkan sedikit demi sedikit dosa-dosa dan lain sebagainya. Dengan sholawat kemudian dicuci semuanya, ketika membaca Al-Quran ketenangan itu mulai datang dan mulai datang. Seperti ini. Ini yang kami amalkan, bukan sekedar omongan belaka, tapi ini yang kami praktekkan. Betul, kadang kita membaca Al-Quran merasa gelisah, jangan-jangan memang kita punya dosa, mungkin stok istighfarnya kurang, kita genjot istighfarnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Lalu kadang orang yang bermaksiat ya Ustadz, termasuk saya atau pemirsa yang di rumah yang tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu membaca Al-Quran itu setiap hari Ustadz, tetap membaca setiap hari. Akan tetapi pada saat membaca Al-Quran kita sudah, oh ya Allah ya Allah banyaknya dosa saya yang sudah saya lakukan. Akan tetapi setelah selesai membaca Al-Quran atau setelah beribadah itu timbul lagi Ustadz, mau melakukan hal kejelekan lagi Ustadz. Itu apa solusinya itu Ustadz? Saya butuh solusi yang bagaimana itu Ustadz, cara mengatasi itu Ustadz. Kembali kepada sebenarnya begini. Kita membaca Al-Quran itu intinya sebenarnya kan berzikir. Sedangkan zikir itu sendiri dikatakan oleh para ulama itu ibaratnya apa? Ibaratnya kita sekarang hidup di musim hujan, ya kan? Yang nama hujan, namanya kita hidup di musim hujan. Jangankan yang ndak punya rumah, yang hidup di jalanan, yang pakai payung, pakai jas hujan, itu masih kena cipratan air. Punya rumah pun kadang airnya bocor kalau ndak kebanjiran, kan seperti itu. Kita hidup di akhir zaman ini, zaman di mana dosa itu bergelimpangan. Dosa-dosa itu bergelimpangan. Jadi kita tetap melakukan ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu dengan membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar. Bahkan yang paling dianjurkan oleh para ulama yaitu kita memperbanyak amalan yang mukaffirat. Apa itu mukaffirat? Amalan yang bisa meleburkan dosa. Salah satunya yaitu memperbanyak baca sholawat dan istighfar. Jadi memperbanyak sholawat itu dan sama istighfar itu bisa melunturkan ya Ustaz? Menghancurkan dosa-dosa yang bergelimangan. Iya, setidaknya kita punya usaha gitu kan. Kita tidak bisa menghentikan hujan kalau turun, ya, tapi setidaknya kita punya payung untuk melindungi. Sebesar mana usaha kita di dalam beribadah, sebesar itu pula nanti naungan yang akan menaungi kita. Kalau kita usahanya lebih, tidak hanya dapat payung, dapat jas hujan. Kalau lebih, dapat mobil di kendaraan. Kalau lebih lagi, dapat rumah. Kan seperti itu. Jatuh bangkit lagi Ustaz, jatuh bangkit lagi. Pokoknya intinya jangan pernah menyerah untuk tetap melakukan kebaikan dan membaca istighfar dan sholawat itu tentunya Ustaz, dilazimkan untuk melunturkan dosa-dosa ya Ustaz, untuk melunturkan dosa-dosa. Jadi kehebatan dari sholawat dan membaca istighfar itu selain melunturkan dosa apa saja Ustaz? Selain melunturkan dosa itu, selain melunturkan dosa, yaitu mengamalkan ajaran Al-Quran itu sendiri. Karena membaca sholawat dan Al-Quran itu adalah perintah Al-Quran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Iya kan? Mintalah. Apakah ada yang lebih utama daripada melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita menangkap daripada dan mengijabahi atau
kita mengamalkan daripada perintah yang Allah perintahkan kepada kita, itu termasuk daripada kebanggaan dan keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang muslim. Sebenarnya kalau ditanya keistimewaan salawat dan istighfar itu banyak, tapi barangkali waktunya sudah tidak bisa tidak bisa menampung di waktu atau segmen yang sangat singkat ini. Saya hanya bisa menjawab keistimewaannya adalah melakukan daripada yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, yaitu inti daripada mengamalkan ajaran Al-Quran itu sendiri, yaitu dengan beristighfar dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustadz, terima kasih atas apa yang sudah Ustadz sampaikan. Nah, itu pemirsa, seperti yang sudah Ustadz tadi jelaskan bahwa untuk menjadi seorang muslim yang memiliki kepribadian yang ideal adalah kita harus mempelajari Al-Quran yang sebenar-benarnya, mempelajari Al-Quran beserta bagaimana kita mengamalkan dari Al-Quran itu sendiri dan berkomitmen menjadi seorang muslim yang ideal, yang tentu tidak jauh dari Al-Quran, yaitu mengimani. Selain mengimani, kita harus merenungi juga membaca yang sebenar-benarnya terhadap Al-Quran tersebut. Nah, usai sudah pertemuan kita pada siang hari ini, jangan lupa saksikan acara kuliah Ramadan yang tentunya selalu hadir di bulan suci Ramadan jam 12.30. Nah, dan jangan lupa juga ikuti kuis dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar yang ditulis oleh narasumber kita di channel Jawab Pos Radar Semeru TV. Jangan lupa saksikan terus ya di program acara Kuliah Ramadan di Jawab Pos Radar Semeru TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.